horor gitu iya loh. Iya, dirimu begini enak Iya, semua ya. tapi malah di luar syuting ini gitu. Tapi pas emang lagi syuting ini, pas lagi main. Iya. Di situ kamu nyesel kan, tau itu gue gak usah main, udah gue anteng aja gitu kan. Enggak sih, ini Enggak, pengalaman tetep ya? buat aku. Iya. Iya, tapi masih terselamatkan sama Frisly ya, thanks to Frisly. Iya. Jadi pelajarannya memang kayak kalau misalkan lagi datang bulan, Oh iya. jangan berarti ke tempat-tempat yang bersejarah gitu kali ya. Ada baiknya sih seperti itu ya. Udah ditahan dulu aja, nanti kalau udah selesai mungkin baru bisa main ke sana gitu kali ya. Ini pesan moral teman-teman, boleh tepuk tangan dulu pesan moralnya ini penting banget. Oke. Terima kasih ya Galang. Saya sekarang mau ke Galang kalau gitu. Ada Bisa Mulia di sini. Bisma, kita mau ngebahas sedikit mengenai dirimu as in person. Ngelihat karakternya Galang. Menurut dirimu, apa yang ngebuat dia, Galang ini, tiba-tiba kepikiran kalau gue mau ikutan pesugihan? Karena gini, aku paham banget gelap mata itu ada karena demi perempuan yang dicintai. Tapi kan bokapnya baik banget ya. Bokapnya tuh bertahan teguh gitu kan. Kenapa dia lebih memilih pasangannya dibanding orang tuanya? What do you think about it? Pertama, ini tuh salah satu pertanyaan buat aku pribadi saat mau memerankan Galang. Kenapa Galang mau menempuh pesugihan untuk mencapai itu untuk demi cintanya? Setelah aku obrak-abrik karakter ini, ternyata bagaimana point of view Galang memandang cinta itu sendiri. Jadi bagaimana seseorang yang belum bisa dibilang belum terkontaminasi akan mungkin sosial media atau pola pikir modern atau seperti itu. Jadi bagaimana dia pure benar-benar memandang cinta itu sendiri. Jadi itu membuat seorang laki-laki yang mempunyai cinta yang murni melakukan apa saja untuk cintanya. That makes sense sih, karena dia punya orang tua, si ayahnya ini baik banget, yang mungkin sayang banget sama Galang, tiba-tiba dia meninggal, dan yang dia look up to, Galang itu cuma orang tuanya sebapaknya ini, jadi dia melakukan hal yang sama kepada orang yang dia cintainya. Iya. Terus dia mau ngelakuin itu ya. Karena itu deep ya. Deep banget. Tiba-tiba kita bahas. Mahar tukar nyawa itu memberikan satu magnet buat teman-teman di luar sana untuk datang ke bioskop dan ajak keluarga, ajak siapapun yang mau tahu tentang Danyang. Terus karakter adegan yang paling menarik yaitu tadi yang ditanya sama Mas Aldo bahwa saya tidak setuju punya mantu miskin kayak kamu karena itu ditambak garam itu bawahnya tuh jalan kayak 1 meter gitu tapi dari bambu yang jalan setapak tapi dari bambu bolong-bolong gitu Mbak, dan itu kita berakting sambil memperhatikan langkah kita karena bisa jeblos kejepit ke bambu itu aja sih yang adegan paling menarik dari Rizky Tama. Kalau dari saya mungkin ini adalah salah satu film horor yang punya pesan moral yang kompleks gitu dari segi keluarga juga agama, sosial kayak gitu pasti lebih banyak pesan moralnya. Kalau dari adegan yang adegan yang menarik, andalan buat saya ada satu momen dimana harus ada adegan mati, mungkin ya mau mati, tapi memang harus kayak ada sesuatu yang merasuki ke tubuh. Nah, itu kayak buat saya tantangan sih, gitu. Yang ada di trailer itu. Iya di trailer. Menariknya film ini dari film horor yang lagi semarak banyak. Ini ada sebuah urban legend yang disajikan, urban legend yang sampai sekarang, jadi bukan legend tapi sampai sekarang juga mungkin masih ada dilakukan persugihan tersebut gitu. Dan ada yaitu tadi mahar tukar nyawa tersebut yang mungkin akan menjadi menarik untuk kita membuka mata kita dan ini ada gitu, bukan untuk ditiru tetapi itu ada dan ada konsekuensinya juga tentunya pastinya gitu kalau kita berpikir pendek untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi pastikan untuk nonton Danyang 7 November 2024, betul ya? Betul, di bioskop kesayangan Anda atau di 10 negara tersebut saya. Asik. Dan ya,
saya punya visa ya Pak, jadi diajak. Kalau yang menarik buat aku, semuanya menarik buat aku karena kan menjadi seseorang yang lain dan mengalami apa yang dialami orang yang bukan saya alami itu pasti sangat menarik untuk didalami. Tapi saya bukan penari, itu rada luas ya, oke loh jogetnya tadi nggak? Ya nggak sih? Oke banget malah. Lumayan lah ya. Joget ronggeng jadi dapat ilmu baru. Setiap seneng gitu kalau setiap syuting baru terus ada ilmu baru, jadi sekarang bisa nari ronggeng gitu kan. Kali nanti dibutuhkan buat entah apa dikit. Gitu. Jadi itu salah satu scene yang aku suka juga pada saat menari. Oke, terima kasih. Next. Kalau dari aku mungkin di dalam film ini itu ada banyak genre ya. Di satu sisi ini film horor tapi juga ada actionnya dan drama keluarganya dan balik lagi ke horornya. Itu sih yang menarik. Lalu menjawab rasa penasaran masyarakat terhadap apa sih hantu danyang itu sendiri dan seperti apa pesugihan itu. Karena setelah syuting ini dan aku konsul-konsul ke beberapa orang yang memahami hal itu, ternyata yang terjadi pesugihan itu benar-benar seperti ini yang tadi teman-teman lihat, yang masuknya kapan keluarnya kapan, itu benar-benar terjadi di ritual pesugihan. Jadi itu salah satu yang membuat penonton menjadi terjawab rasa penasaran yang mungkin. Lalu untuk adegan yang andalan, semuanya andalan sih, tapi ada scene ending di mana persiapannya itu kita kan pakai tempat yang luas ya, yang loncat itu. Ternyata saat eksekusi tempatnya medannya sulit. Jadi menurutku itu salah satu yang menantang dan salah satu andalan film. Oh iya, satu malam kita kejar syuting. Wow. Full. Semalam Pak. Itu nggak selesai. Gak selesai. Ya, Mas ya. Karena medannya memang sulit sekali ya. Memang sulit dan seram ya. Iya. Tarik nafas dulu. Iya benar. Oke. Next, saya. Kalau dari aku, kenapa harus nonton film Danyang Mahar Tukar Nyawa? Yang pastinya ini relate banget. Emang ada di Indonesia dari dulu sampai sekarang pesugihan, detail banget tentang pesugihannya, dan semoga setelah nonton film Danyang Mahar Tukar Nyawa jadi bisa bawa cerita, diskusi sama teman-teman, sama keluarga. Oh ternyata detail pesugihan seperti ini ya gitu, konsekuensinya seperti ini ya gitu. Jadi kayak seru, bisa jadi bahan obrolan udah nonton. Dan kalau untuk adegan yang menarik yang aku ingat sih ya nih sekarang yang kayak berkesan, jadi ada satu adegan sama Mas Galang lagi naik perahu. Itu adegan romantis sebenarnya, aku harus terlihat tenang, sweet gitu, tapi ternyata perahu yang aku lagi naikin itu butuh keseimbangan banget, yang kalau misalkan kayak kita gerak sedikit kita bisa kecebur di situ. Ada tuh di scene awal ya, kita bisa lihat tuh ya. Oke. Terima kasih. Tapi satu orang udah kenal loh. Tadi kan Nuki soalnya sampai browsing dulu ya tentang Danyang. Jadi kayaknya satu orang udah kena untuk nyari tahu tentang Danyang. Mantul. Mudah-mudahan yang lain juga bakal nyari tahu Danyang itu seperti apa ya. Perfect nih kayaknya. Nah ini pakarnya. Kenapa kita harus nonton film yang satu ini dan apakah ada pengalaman yang menarik selama proses syuting? Cuma. Amin. Disinilah harus keluar kuncinya 7 November Pak. Silakan monggo. Amin. Ya. Kenapa harus nonton Danyang ya? Dan ini film pertama tentang Danyang. Oke. Benar nggak? Benar Pak. Ini yang pertama. Kenapa materi dan judul Danyang itu memang yang pertama. Belum ada kan? Belum ada Pak ya? Pak, belum ada. Harus nonton. Yang kedua, kenapa ini Danyang? Ini berdasarkan hasil ikhtiar lah ya. Pencarian saya pribadi bersama teman-teman ke lokasi-lokasi yang memang itu mereka meyakini ada Danyang. Dan proses ini berlangsung cukup lama dan memang menyeramkan. Itu sampai kita masuk ke tempat-tempat yang angker. Oke. Ya, dan mereka meyakini itu ada. Jadi jika berpikir macam-macam ya tentang Danyang dan seterusnya, ya memang sebaiknya menonton Danyang
2024. Mantul. Sebelum diputarkan nanti di luar negeri juga ya Pak ya? Siap itu dia. Pak Watin, terakhir silahkan. Ya, terima kasih. Kenapa kita harus menonton Danyang? Kalau menurut saya karena memang cerita ini sangat relate di masyarakat dengan keadaan sekarang, di mana masyarakat sekarang menghalalkan segala cara lah untuk cari harta, dan di sini banyak pesan-pesan. Itu satu. Yang kedua, di saat Anda menonton Danyang, mungkin tadi sudah menonton, dan kita akan bisa merasakan di mana kita harus ada tawa, ada rasa sedih, dan ada rasa ketakutan yang luar biasa dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Jadi menantang kita untuk adrenalin untuk berpacu. Yang ketiga,